Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Sariah Saham, selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakan. Terima kasih sudah mensubscribe YouTube Sisa TV. Alhamdulillah tidak terasa hari ini kita sudah mencapai 1000 subscriber, dan bagi kami itu adalah sebuah kebahagiaan tersendiri, dan sebagai bentuk syukurnya, sebagaimana janji saya tadi, kalau sudah sampai 1000 subscriber saya mau memberikan gambaran atau daftar saham-saham yang dividennya itu melebihi dari deposito ya teman-teman. Jadi hari ini kita akan lihat saham-saham apa aja yang seperti itu. Sebelumnya saya izin untuk men-share screen ya. Nah, kita lihat dari sini. Judulnya seperti ini teman-teman. Dividen saham syariah ini mengungguli imbal hasil deposito. Jadi alhamdulillah sore ini kita berkesempatan untuk membahas bagi sebagian orang sih dividen itu salah satu keuntungan saham yang dicari ya, tapi tentunya harus mengalahkan imbal hasil dari instrumen investasi yang paling minim risiko, yaitu deposito ya, deposito. Nah, kita akan mulai dari sebuah data yang kita dapatkan dari media massa ya. Misalnya saya ambil dari Kontan. Bunga deposito Bank Bukopin, Bank Mega, dan Bank Mayora paling tinggi. Nah, kita lihat bahwa yang paling tinggi ini didominasi oleh bank yang tidak terlalu besar ya asetnya. Di sini ada Bank Mayora dan Bank Mega, itu 5,63% untuk 1 bulan. Untuk yang 3 bulan Bank Mayora 5,63, untuk yang 6 bulan juga Bank Bukopin 5,63, dan yang untuk 12 bulan oleh Bank Bukopin sebesar 5,63%. Jadi kalau kita rata-ratakan, kita asumsikan ini juga kalau bank-bank besar bahkan lebih sedikit ya, lebih kecil. BCA 3,6% tahun, BNI 5,5%, BRI 5%, 5,05, dan Bank Mandiri 5,5%. Nah, kalau kita ambil imbal tertingginya, diasumsikan misalnya itu sekitar 5,63% ya, dengan asumsi tadi dari Bank Bukopin ya kalau nggak salah. Jadi kita asumsinya kita ngambil imbal hasil deposito selama 1 tahun itu ini oleh untuk perbankan Bank Bukopin sekitar 5,63%. Tapi ingat teman-teman bahwa imbal hasil deposito ini sebenarnya dikurangi pajak ya, pajaknya sekitar 20%. Jadi kalau kita asumsikan imbal hasilnya hanya 4,5% per tahun. Nah, dari data ini, langkah berikutnya yang saya lakukan adalah mengambil data dividen untuk tahun 2020 ya, terbaru. Nah, teman-teman supaya tidak susah untuk mencari linknya, masih bisa lewat website resmi dari Custodian Central Efek Indonesia atau Kaseko ID ya. Tapi kalau saya sudah buatkan quick linknya gitu, supaya teman-teman tinggal klik kemudian langsung mengunduh data dividen untuk per tahun ya. Saya sudah buatkan di Sariah Saham sebuah postingan yang berjudul link unduhan daftar dividen tunai sejak tahun 2001 sampai 2020. Jadi kalau teman-teman ingin masuk ke laman ini, tinggal klik bit.ly/link dividen, semudah itu, kemudian klik. Nanti yang 2020 ini teman-teman tinggal tinggal klik, maka akan masuk kepada link download file Excel dividen tahun 2020. Nah, ringkasnya yang sudah saya lakukan adalah bahwa jumlah pembagian dividen tunai ya sepanjang tahun 2020 itu ada 151 emiten yang sudah bagi dividen. Ini di luar reksadana ETF dan perusahaan-perusahaan yang sudah delisting, teman-teman.
Kemudian saham non isinya ada 36 dan saham isi atau yang sudah dikategorikan saham syariah ada 115 emiten ya yang membagi dividen. Kemudian dari data tersebut mana yang mengunggul deposito kita lihat. Nah, rata-rata imbal hasil dividen tahun 2020 setelah saya hitung semuanya. Jadi saya hitung prosesnya itu gini teman-teman. Dividennya di berapa rupiah per lembar, kemudian tanggal cum date-nya berapa, kemudian yield-nya atau imbal hasilnya ya kita hitung dari dividen dibagi harga ketika cum date. Jadi asumsinya kita menggunakan cum date. Cum date itu adalah tanggal ketika kita sebagai investor dianggap sebagai orang yang berhak mendapatkan dividen, gitu teman-teman. Jadi saya pakai harga itu, saya data satu persatu dari mulai Januari sampai akhir Juli kemarin, dan ada yang akan membagi dividen di minggu depan di tanggal 4 Agustus. Saya asumsikan harinya atau tanggal penutupannya adalah hari Jumat kemarin ya, hari Kamis kemarin, mohon maaf, tanggal 30 Juli 2020. Nah, setelah saya hitung semuanya, ternyata rata-rata imbal hasil dividen dari 150-an tadi itu sekitar 3,83%. Jadi kalau kita mengambil rata-rata, harus jujur dikatakan deposito lebih menarik ya ketimbang dividen kalau dipukul rata misalnya gitu ya rata-rata ini. Karena banyak yang emiten besar juga pun hanya 1-2% imbal dividennya. Nah, kita lihat sekarang emiten mana sih yang imbal hasil dividennya lebih besar sedikit atau lebih besar ya dibanding deposito. Kita ambil dari yang terbawah teman-teman, dari yang 4,51% ya, seperti ini. Jadi ini ada United Tractors, teman-teman pasti tahu itu perusahaan Astra, kemudian juga ada Mendem Indonesia. Ini yang 4% sampai 5 sekian persen ya. Jadi ada UNTR, United Tractors, ada Mendem, ada Encepal, ada Astra Auto Parts, ada Paramitra, ada PT Perusahaan Gas Negara. Nah, mungkin teman-teman di antara ini yang familiar di telinga kita adalah misalnya UNTR, Tegas, TLKM, Elsa, kemudian WSBP ya, itu mungkin yang beberapa saham atau emiten yang kita kenal kita kenal perusahaannya ya. Ini JRPT, Jaya Ria Property, Waskita Beton Rikes, ini Supreme Cable, ini Duta Pertiwi anaknya ini Serpong Damai, ini Arwana Cipta Mulia, ini Tembaga Mulia Semanan, ini El Nusa, ini Rukun Raharja dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk atau kita lanjut ke emiten-emiten yang dividennya antara 6 sampai 10 atau di bawah 10% ya. Ini kita bisa lihat ada misalnya WG ya, WG Wijaya Karya Bangunan. Kemudian juga ada Ranch, Supra Boga Lestari, ada ITMG yang teman-teman sangat mengenal sekali untuk dividennya sangat besar ya, tapi kali ini turun hanya sekitar 6,39%. Ada juga Wijaya Karya Beton, ada Papros, ada Panca Budi Idaman, ini juga perusahaan baru ya. Ada Astra Grafia, ada MDQ Utama, ada Nusaraya Cipta anaknya SSIA, ada Cikarang Listrindo, ada Lingnet, ada Procis ya, saya lupa, Keju Boga Mulia atau apa namanya. Ini juga baru ya, tapi lumayan sudah 7%. Ada Lautan Luas. Ingat teman-teman, Lautan Luas bukan saham maritim tapi saham kimia, perdagangan kimia. Ada PTRO, sahamnya Pak Lo Keng Hong ya. Petrosi, batubara, kemudian juga ada Samindo Resources dan ada Superkren SKRN juga saham baru dan tidak terlalu liquid ya saham, tapi dividennya lumayan sampai 9,76%. Nah, terakhir saya ingin menjelaskan saham apa sih yang di atas 10% dividen yieldnya di tahun ini. Kita bisa lihat di slide berikutnya. Ini dia teman-teman. Nah, saya kira teman-teman sudah sangat familiar dengan saham-saham ini ya. Kita lihat misalnya di sini ada paling bawah Multipolar Teknologi, ya, anaknya Multipolar ya, 10,56%. Ada ini favorit co-founder kita Kang Adi, ada Pura Delta, ada 11%-an. Kemudian Bukit Asam batubara ya, 13,33%. Ada juga Mitra Pinastika, ini masih grupnya Saratoga, 14%. Dan terakhir Multifiling, ini masih grupnya, kalau nggak salah masih grupnya MLPL juga ya,
itu 15,62%. Jadi di antara yang 5 ini mungkin yang familiar dengan kita PTBA dan Demas ya, karena itu Demas liquid, PTBA juga masuk masuk saham-saham yang berkapitalisasi besar gitu. Tapi kalau yang MFFI, MFMI, MPMX sama MLPT ini masih cenderung kurang liquid ya saham. Jadi teman-teman dalam memilih saham untuk dividend income sih yang harus kita perhatikan adalah yield-nya. Jadi sekali lagi bukan dividennya ya, bukan besaran dividennya gitu. Boleh jadi dividennya cuma 21 perak kayak Demas ini, tapi dari harga beli 186 kan 11% gitu ya. Bandingkan dengan misalnya kita cek dari yang tadi ya, ada yang ini ITMG misalnya 570 besar dividennya, tapi dari harga 8 ribuan, jadi yieldnya cuma 6%. Jadi yang perlu diperhatikan ketika kita memilih saham yang income investing atau berharap dividen dari sebuah saham, yang perlu diperhatikan adalah pertama yieldnya, bukan besarannya gitu ya, bukan nominalnya, tapi imbal hasilnya dibandingkan dengan deposito tadi. Yang kedua juga rutinitasnya. Jadi boleh jadi MFMI sekarang menarik tapi baru hari ini gitu, baru tahun ini. Mungkin tahun kemarin tidak terlalu menarik, atau mungkin tahun sebelumnya juga mungkin belum bagi dividen. Nah, yang paling penting adalah konsistensinya. Meskipun 6 atau 7% atau mungkin sekitar asa di atas deposito, tapi rutin misalnya dalam 5 tahun terakhir, nah itu bisa kita perhatikan atau bisa kita pertimbangkan untuk income investing dari dividennya. Sekali lagi ini hanya data awal teman-teman, nanti boleh dicek oleh teman-teman di website Syariah Saham untuk datanya. Insya Allah saya posting juga. Jadi intinya tadi yang pertama adalah juaranya untuk tahun ini masih didominasi atau masih yang unggul adalah MFMI dan MPMX, kemudian PTBA, Demas, dan MLPT. Dividen masih terus dibagi, biasanya sampai September atau Oktober ya. Jadi ini baru data belum selesai, hanya 150-an yang sudah membagi dividen dari bulan Januari sampai 4 Agustus minggu depan. Sisanya kita tunggu apakah ada kejutan dari saham lain. Kalau teman-teman tahu di minggu depan tuh ada Unilever yang akan bagi dividen juga, tapi yieldnya cuma sekitar 1%, teman-teman. Jadi saham sebesar Unilever pun dividennya sih kalau menurut saya tidak menarik ya, tapi mungkin bisa dilihat dari sisi lain, misalnya dari pertumbuhan harga sahamnya, pertumbuhan profitabilitasnya, dan yang lainnya. Saya kira untuk untuk sesi ini saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi terima kasih sudah mendukung Syariah Saham selama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat semuanya, dan doakan kita tetap konsisten untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang investasi, terutama di saham syariah. Salam investasi amanah berkah berlimpah. Saya Mang Amsi, founder dari Syariah Saham. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.